Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, salah satu peserta GT APP Sinarmas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Kali ini saya akan membahas tentang press section. Kalian tahu kan bahwa kertas itu ketika dalam pembuatannya itu masih dalam bentuk basah. Nah, untuk pengeringannya ada proses pengeringan mekanis dan juga thermal. Press section ini adalah salah satu proses pengeringan mekanis. Nah, tujuan utama dari press section adalah menghapus atau mengeluarkan air sebanyak mungkin dengan cara mekanik. Adapun dibantu dengan roll dan paku. Nah, ini rollnya kita bisa lihat ini merupakan pressure nip ya kawan-kawan, apabila terjadi penekanan kertas antara dua roll. Selanjutnya, press section itu merupakan salah satu proses produksi yang ada di paper mesin dengan biaya medium, yaitu antara former dan dryer section. Kita bisa lihat dryer section ini biaya pengeringannya sangat mahal. Untuk itu, supaya mengurangi biaya pengeringan yang sangat mahal ini, kita paksa supaya dryer section ini tidak terlalu bekerja secara berlebih. Dengan cara apa? Yaitu proses sebelumnya harus optimal. Nah, press section ini harus digunakan secara optimal. Nah, ketika terjadinya penekanan antara dua roll ini, kertasnya, kita juga menggunakan felt atau seperti belt ya teman-teman. Jadi nanti airnya akan keluar dan diserap oleh felt. Nah, ketika terjadi penekanan itu ada 4 tahapan. Dari bermula si kertas masuk dan mulai tertekan hingga mencapai batas maksimum pressure dan pengurangan batas maksimum tersebut, dan si kertas akan terjadi pengeringan mekanis. Nah, kita bahas dulu nih yang pertama. Kita bisa lihat ada 3 kurva ya. Yang pertama total nip curve atau total pressure nip antara dua roll yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada compressive force atau kekuatan dan hydraulic pressure curve. Kita bisa lihat masing-masingnya. Ketika di tahap pertama dia itu mulai naik total nipnya karena mulai masuk antara dua roll. Nah, ketika di tahap kedua kita bisa lihat terjadi peningkatan, yaitu pada total nip curve dan compressive curve, juga hydraulic pressure. Jadi nipnya semakin meningkat, semakin sempit, dan kekuatannya semakin kuat, sehingga terjadilah si air itu keluar dari kertas dan terserap ke valve. Ini yang dinamakan hydraulic pressure. Jadi hydrauliknya meningkat ketika si airnya itu keluar ya. Selanjutnya pada tahap ketiga ini si kertas sudah mencapai titik maksimum pengeringan di dalam nip ya. Jadi sudah benar-benar si kertas ini tidak bisa mencapai dryness yang lebih lagi setelah itu. Namun kemudian dia akan kembali turun nih. Nah, pada step 4 atau fase keempat terjadilah hydraulic pressure balik di sini sehingga terjadi minus ya ke bawah. Kalian tahu kan tentang busa ketika kalian nyuci piring atau nyuci baju misalnya. Nah, busa itu ketika kalian peras, airnya akan keluar. Namun ketika kalian lepas, airnya itu akan terpaksa masuk kembali ketika si busanya itu mengembang. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang dinamakan rewetting. Kita bisa lihat di sini force on paper when pressed. Ketika di press, kertas mendapatkan dua kekuatan. Yang pertama mechanical counter force dan yang kedua itu hydraulic counter force. Jadi mechanical counter force ini terjadi di kertasnya penyempitan ya istilahnya. Kalau hydraulic counter force itu tuh aliran si airnya tuh sudah menyempit dan menghambat gitu. Jadi nanti si airnya akan keluar. Nah, ini merupakan contoh mechanical force. Ketika suatu fiber ini ditekan, dia akan memipih. Yang kemudian ketika sudah lepas dari tekanan tersebut, nah ini tidak balik ke bentuk sebelumnya, jadi tetap seperti ini. Nah, ini merupakan hydraulic counter force.
Jadi ketika ditekan, aliran yang ada di dalam fiber ini terjadi penyempitan atau hambatan. Nah, sehingga si kertas akan keluar terus-menerus dan terserap oleh felt. Ini merupakan peristiwa rewetting yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Nah, jadi ada beberapa metode supaya si rewetting ini tidak terjadi. Yang pertama ada separation felt. Ketika pemisahan felt terhadap kertas itu harus dilakukan secara sempurna. Kemudian ada press suction roll. Jadi adanya suction roll untuk menghirup si airnya untuk tetap keluar. Kemudian ada groove press roll. Jadi ini ada groove-nya di rollnya supaya airnya masuk ke groove-nya itu, tidak balik lagi ke kertas. Nah, ini merupakan contohnya teman-teman. Jadi ada proses penyedotan, selain itu ada groove juga, dan si air akan masuk ke groove-nya ini. Maka dari itu tidak akan terjadi proses rewetting. Ini akan menghindari proses rewetting yang sangat efektif teman-teman. Nah, ini suction roll dan groove roll. Kita bisa lihat di sini ya, ada proporsional itu seperti apa. Tentunya apabila semakin lama dia akan turun lagi, maka harus ada titik optimalnya ketika menggunakan suction roll dan groove roll ini. Nah, ini merupakan nip impulse ya. Jadi ketika kertas memasuki tekanan antara dua roll, itu ada waktu teman-teman. Ketika semakin lama dia akan semakin meningkat nipnya. Namun ketika sudah melalui si nipnya, dia akan turun karena memang sudah tidak bisa dipres lagi si kertasnya, sudah mencapai titik maksimum. Dia akan turun seiring waktu berjalan. Nah, ini menggunakan dua felt dalam prosesnya untuk menghindari rewetting. Jadi akan terjadi penyerapan air di antara top dan bottom. Ini memungkinkan pengeringan lebih optimal teman-teman. Dalam proses pengeringan ini ada unsur atau parameter yang diperhatikan, yaitu viscosity-nya. When paper with a high pressure pass the nib, the more water is released. Jadi supaya viscosity-nya ini semakin turun, nah si temperaturnya ini dijaga untuk tinggi supaya si airnya ini akan semakin mudah keluar. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menjaga temperatur si kertas teman-teman, menggunakan udara, kemudian ada steam. Jadi proses pemanasan itu menggunakan steam. Ketika si kertas melewati area ini, dia akan dipanaskan. Nah, kita bisa lihat steam box function to control the moisture profile of the paper. Moisture ini dikontrol dengan temperaturnya. Ini merupakan bagian-bagian dari felt teman-teman, yang seperti saya bilang seperti belt ya, ada bagiannya dia itu. Yang pertama bagian atas itu bed, yang bagian tengah itu base. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika dia proses penyerapan, itu si air akan masuk ke sini. Namun apabila sudah sering digunakan, nanti belt ini lama-lama memipih ya, karena sudah sering digunakan. Ibarat teman-teman punya busa lah ya, yang awalnya teman-teman punya busa itu ngembangnya tuh besar, namun lama-lama kan udah memipih tuh, udah jelek, nggak bisa digunain lagi. Nah, itu harus diganti feltnya. Nah, ini apabila sudah digunakan, si struktur dari felt ini cenderung lebih pipih. Nah, ini ada effects of paper suppression. Jadi ada efek terhadap paper ketika dilakukan pressing ya. Nah, ini solid content. Kita bisa lihat yang ini solid content after pressing dan appear density. Jadi semakin tinggi solid content setelah dipress, density-nya juga akan semakin tinggi. Yang bawah semakin tinggi density, maka tensile si kertasnya juga semakin kuat. Jadi ada 3 aspek yang diperhatikan juga dalam
paper quality-nya, yang pertama kaliper atau si ketebalan kertas, yang kedua density atau kepadatan, yang ketiga itu kekuatan kertas, dan yang keempat ada surface properties. Jadi properties bagian luar dari kertas ya teman-teman. Nah, second press nib load dan PS atau roughness, kekasaran. Nah, ini dipengaruhi juga oleh si roll dan felt ya. Nah, ada yang namanya pickup roll dalam prosesnya. Jadi fungsi dari pickup roll ini ya untuk mengangkut si kertas untuk masuk ke dalam proses press section. Dengan cara di dalam pickup roll ini ada vakumnya. Jadi si kertas akan menempel dan masuk ke press section. Ini secara detail pickup roll-nya. Jika vakum dalam si pickup roll itu terlalu rendah, kertas tidak akan mengikuti roll. Jika vakum di dalam roll terlalu tinggi, maka di pinggiran kertas atau pinggiran si felt akan semakin kotor lebih cepat. Seperti itu. Karena adanya trim cutting. Jadi terlalu tinggi si trimnya nanti malah ikut ya. Trim itu si kertas tuh pinggirannya nanti dipotong. Nah, ini adalah groove roll, sudah dijelaskan ya teman-teman. Itu fungsinya supaya air itu masuk ke dalam roll, tidak menempel di kertas atau feltnya. Ada dua tipe nih dari groove roll. Yang pertama straight groove dan taper groove. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, jadi ini fungsinya groove roll ini untuk menghindari si kertas itu mengalami rewetting, si air itu kembali ke kertas. Nah, maka dia desain seperti ini. Banyak rata-rata lebar si atas ini ya, barnya ini 2 hingga 2,5, sedangkan lebar groove-nya ini 0,8 hingga 1 mm, dengan kedalaman groove itu 2 hingga 2,5 mm. Terdapat jenis groove roll yang memiliki lubang ya teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk lebih mengoptimalkan lagi ketika proses penyerapan airnya. Nah, ini ada yang namanya suppress. Jadi ketika terjadi nip di sini, suppress akan membantu menekan kembali untuk memperluas area nip. Nah, karena terjadi penekanan di sini, maka akan terjadi si shape-nya akan seperti ini kertasnya teman-teman. Mengikuti si suppress ini, karena dia ditekan dari bawah ke atas rollnya, maka terjadilah pelebaran area nipnya. Area yang ditekannya akan melebar. Jika tanpa suppress, area yang ditekan itu hanya seperti segini teman-teman. Namun apabila ada suppress, walaupun presurnya berkurang, namun area yang ditekan akan lebih luas. Ini merupakan proses yang optimal. Di dalam press section ada yang namanya spreader roll. Fungsinya adalah untuk menjaga kertas itu tidak terjadi kusut, atau lebih tepatnya kayak seringket gitu, jadi mengecil, kayak menyusut gitu. Supaya tidak menyusut kertasnya, harus di spreader atau disebar dengan roll yang membentuk seperti banana atau pisang. Nah, ini merupakan proses terjadinya spreader roll. Nah, jadi si tension kertas akan dijaga di sini. Ini merupakan low spreading effect, atau spreadingnya tidak besar, namun yang ini spreadingnya besar. Dia akan tertekan dan kertas mengalami spreading. Nah, ini merupakan desain dari spreader roll. Nah, mungkin cukup sekian untuk proses press section ini teman-teman. Intinya proses press section ini dilakukan untuk mengeringkan kertas yang awalnya basah dari dryer sebelumnya, untuk dikeringkan secara mekanis dengan cara di press. Tadi ada nip loadingnya, nip pressure, yaitu penekanan antar dua roll. Nah, dibantu dengan suppress, dibantu dengan vakum. Nah, seperti itu teman-teman.
Mungkin cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.